Bapak Ibu dan semua para pemirsa yang menyaksikan acara kami malam hari ini. Malam hari ini kita mengusung tema Bangga Jadi Kristen bagian kedua. Di 2 minggu yang lampau di pembawaan acara cakap-cakap tentang Tuhan, pada saat saya yang menyampaikan firman Tuhan telah dibahas yang bertema Bangga Jadi Kristen bagian pertama. Yang mana ada 2 poin yang menjadikan kita sebagai orang Kristen bisa bangga. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepastian keselamatan sehingga orang yang beriman kepada Kristus memiliki kepastian keselamatan. Ditambah dengan bagian yang kedua, para rasul-rasul, para bapak-bapak pendiri gereja juga mengajarkan tentang kepastian keselamatan ini. Jadi satu kebanggaan di kekristenan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Kali ini kita mendengarkan beberapa poin, hal apa yang membuat kita bisa berbangga jadi Kristen. Ya. Hal apa Bapak Ibu yang membuat kita bisa berbangga menjadi Kristen. Pada saat ini kita mendengar hal yang menjadikan kita bisa berbangga sebagai orang Kristen, yaitu pertama, ajaran iman kekristenan. Ajaran iman kekristenan mengajarkan kasih, ya Bapak Ibu. Ajaran iman kekristenan yang mengajarkan kasih yang memiliki kekuatan yang sempurna. Haleluya. Kasih yang diajarkan di kekristenan ini adalah kasih yang memiliki kekuatan yang sempurna. Kita boleh bangga sebagai orang Kristen. Kenapa dikatakan kasih yang memiliki kekuatan yang sempurna? Pertama, Kristen mengajarkan supaya mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Jadi iman kekristenan mengajarkan supaya kita mendoakan musuh-musuh kita, mendoakan orang yang menganiaya kita. Ini dapat kita lihat pada Matius pada kitab Matius 5 ayat 44 sampai 48. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haleluya, luar biasa apa yang diajarkan Kristus. Dikatakan kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya, mengasihi musuh. Bahkan mendoakan mereka. Karena kalau kita melakukan demikian,
kita menjadi contoh bahwa kita adalah anak Bapa di sorga. Karena mengasihi adalah karakter daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hanya berbuat baik kepada orang lain yang juga berbuat baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang lain yang ada di luaran sana? Setiap orang dapat melakukan itu, berbuat baik kepada orang, kalau orang itu berbuat baik kepada dirinya. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan pun dapat melakukan hal yang sama. Jadi kita harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Sesuatu yang bertabrakan menurut dunia. Kalau dunia berkata, kalau seseorang yang berbuat jahat kepada kita, mungkin kita dapat dilayakkan melakukan kejahatan. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, orang lain yang melakukan kejahatan pada kita pun harus kita kasihi, harus kita doakan. Luar biasa Bapak Ibu. Ajaran kasih dalam iman kekristenan ini. Yang kedua, bentuk kekuatan kasih yang sempurna itu dapat terlihat daripada ajaran Kristus yang mengajarkan perdamaian. Ya, ini kita lihat dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau teringat sesuatu kepada saudaramu, juga termasuk juga kepada orang lain, berdamai dulu dengan orang itu. Baru setelah berdamai, kita dipersilakan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak berdamai dengan seteru-seteru kita, dengan lawan-lawan kita, dengan orang yang berkonflik dengan kita, maka tidak ada gunanya kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Maka tidak ada gunanya juga kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana teladan Kristus mengajarkan supaya berdamai? Sungguh luar biasa ajaran Kristus ini. Berdamai dulu. Itu Tuhan Yesus katakan, baru engkau silakan mempersembahkan persembahanmu. Artinya juga baru kau silakan beribadah kalau kamu beribadah setelah engkau berdamai. Luar biasa ajaran kasih daripada Tuhan Yesus. Yang ketiga, bentuk kasih yang memiliki kekuatan sempurna di iman kekristenan, yaitu iman Kristen mengajarkan untuk mengampuni. Tadi berdamai, sekarang mengampuni. Ini dapat kita lihat di Matius 18.
ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, maksudnya menyembah raja itu. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik nyawa kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ini gambaran perumpamaan Bapak Ibu. Ada satu orang yang berhutang kepada seorang raja. Lalu raja menuntut supaya hutangnya ini dibayar lunas. Tetapi orang yang berhutang kepada raja ini tidak mampu membayar hutangnya. Lalu si raja tergerak belas kasihan sehingga melunaskan hutang si seorang tersebut. Nah, si seorang tersebut pergi keluar dari istana dan bertemu dengan temannya, yang mana temannya ada berhutang dengan dia. Lalu si orang yang telah dilunaskan hutangnya oleh raja menuntut kepada temannya supaya temannya melunasi hutangnya. Lalu temannya tersebut tidak mampu melunasi hutangnya. Lalu temannya itu dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan orang tadi sudah mendapat pengampunan dari raja. Lalu raja mengetahui, sehingga orang yang dilunaskan hutangnya oleh raja itu dimasukkan ke penjara karena dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain untuk melunaskan hutangnya. Artinya kalau dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita yang membuat kita berdosa, yang membuat kita seharusnya binasa neraka, itu pun diampuni Tuhan. Lantas kenapa kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Sesalah-salahnya orang lain, sejahat-jahatnya orang lain kepada kita, tidaklah hal itu membuat kita masuk neraka. Tetapi itu kenapa tidak bisa kita ampuni? Kalau dosa kita yang buat kita ke neraka saja pun diampuni Tuhan Yesus. Jadi harus mengampuni.
Lalu dikatakan juga di Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Haleluya. Jadi kalau kita mengampuni, kita akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan diampuni. Satu lagi dalam ayat Efesus 4 ayat 32, yaitu firman yang begitu indah. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bahwa Allah telah mengampuni setiap orang di dalam Kristus. Dan oleh karena Allah telah mengampuni setiap orang dalam Kristus, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mengampuni. Jadi 3 poin ini bisa kita lihat Bapak Ibu, gambaran kasih yang sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, Kristen mengajarkan supaya mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Ini sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang bertabrakan dengan standar dunia, standar manusia Bapak Ibu ya. Orang yang menganiaya kita pun kita doakan. Yang kedua, Kristen mengajarkan perdamaian. Yang ketiga, Kristen mengajarkan untuk mengampuni. Wow, luar biasa. Ajaran keyakinan kekristenan mengajarkan mengasihi semua orang, walau berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kasih yang diajarkan Kristus adalah kasih untuk semua orang, lintas suku, lintas agama, tanpa terkecuali. Jadi semua harus dikasihi, bukan hanya satu rumpun agama saja. Kasih persaudaraan itu tidak hanya berlaku bagi sesama agama Kristen saja, tidak, tapi bagi orang lain. Luar biasa. Ajaran keyakinan Kristen mengajarkan untuk mengasihi, bukan hanya kepada saudara seiman saja. Ya, ini benar. Luar biasa Bapak Ibu. Kekristenan tidak mengajarkan untuk memerangi orang lain. Kekristenan tidak mengajarin untuk membunuh atau membenci orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu dapat kita lihat sebagaimana yang diajarkan Kristus. Luar biasa. Kekristenan tidak mengajarkan untuk mengacaukan atau menutup ibadah umat beragama lain. Ya. Kristen tidak mengajarkan untuk mengacaukan peribadahan orang lain atau menutup ibadah orang lain. Kristen tidak mengajarkan demikian. Kristen mengajarkan kasih yang menciptakan ketertiban. Dengan standar hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, yang mengajarkan mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya kita, berdamai dengan setiap orang, mengampuni orang lain akan menciptakan hidup yang penuh damai di muka bumi ini. Tidak akan ada lagi pertikaian, tidak akan ada lagi perselisihan, tidak akan ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi perang termasuk perang agama.
Indah Bapak Ibu kan? Ajaran kasih dalam iman kekristenan tidak perlu disampaikan secara berkor-koar dengan pengeras suara yang meneriakkan bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih dan karakter Tuhan Yesus adalah kasih. Kita tidak perlu berkor-koar meneriakkan ajaran kasih Tuhan Yesus. Luar biasa kita mendengarkan ajaran kasih yang disampaikan Tuhan Yesus tadi. Dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu? Adakah ajaran kasih yang lain yang lebih sempurna? Hal poin kedua yang buat kita berbangga sebagai orang Kristen selain tadi poin pertama yaitu ajaran kasih yang memiliki kekuatan yang sempurna. Yang kedua adalah ajaran iman kekristenan yang mengajarkan supaya kita menjadi masyarakat yang baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dengan cara pertama menjadi masyarakat yang taat kepada pemerintah. Ini dapat kita lihat. Menjadi masyarakat yang taat kepada pemerintah. Ini tertulis Roma 13 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa ajaran kekristenan juga mengajarkan standar moralitas untuk menjadi masyarakat yang baik dengan cara menjadi masyarakat yang taat kepada pemerintah, Bapak Ibu. Luar biasa ini ajaran kekristenan. Luar biasa, sangat indah. Taat kepada pemerintah karena pemerintah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah delegasi atau perwakilan daripada Allah di muka bumi ini yang memanage kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat luas di dalam satu negara tersebut. Jadi harus dipatuhi Bapak Ibu pemimpin kita, harus dipatuhi pemerintah kita. Kalau ada kekurangan-kekurangan pemerintah kita, mari kita doakan. Ya, dikatakan pemerintah itu dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, wakil Allah, perpanjangan tangan Allah di muka bumi untuk mengelola kehidupan manusia dalam satu negara. Jadi setiap orang yang melawan pemerintah berarti melawan Allah. Dan orang yang melawan pemerintah mendatangkan hukuman atas dirinya, Bapak Ibu. Kita melihat tadi firman Tuhan tersebut berkata, pemerintah adalah hamba Allah yang mengatur kehidupan berbangsa. Kekristenan tidak mengajarkan untuk membenci pemerintah, tidak.
Ya, Bapak Ibu. Kekristenan tidak mengajarkan untuk membenci pemerintah. Iman kekristenan juga tidak mengajarkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kristen juga tidak mengajarkan untuk mempolitisasi gereja untuk politik. Jadi iman Kristen tidak mengajarkan untuk berkoar-koar, mempolitisasi iman kekristenan untuk tujuan politik. Ajaran iman kekristenan dalam berbangsa dan bernegara ini menciptakan ketertiban seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, Bapak Ibu. Ajaran-ajaran ini merupakan ajaran-ajaran yang sungguh sangat indah, Bapak Ibu. Ajaran yang berlian. Tidak perlu berkoar-koar, ya, menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menggesek pemerintah, untuk mengkritisi pemerintah, bahkan untuk mau menggulingkan pemerintahan. Bukan ajaran kekristenan yang demikian, ya. Makanya ya kekristenan itu tertib, Bapak Ibu. Yang kedua, yang menciptakan ketertiban berbangsa dan negara itu poinnya, selain taat ke pemerintah, berikutnya adalah Kristen mengajarkan agar berdoa untuk kota atau bangsa. Ini kita lihat di Yeremia 29 ayat 7. Firman Tuhannya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ini yang sangat indahnya lagi, Bapak Ibu. Tuhan menyuruh orang Kristen itu berdoa untuk kotanya. Tuhan Yesus menyuruh orang Kristen itu berdoa untuk bangsanya. Bukan meributi bangsa dan negara ini. Mengajak umat Kristen untuk benci pemerintah. Berkoar-koar menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk menyalahkan pemerintah. Tetapi ajaran kekristenan ini sungguh sangat membanggakan karena mengajarkan ketertiban berbangsa dan bernegara. Haleluya. Taat kepada pemerintah. Tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, mengajarkan supaya berdoa untuk kota atau bangsa. Indah bukan ajaran kekristenan, Bapak Ibu? Adakah ajaran yang lebih indah daripada hal ini, yang mengajarkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik? Tapi iman kekristenan mengajarkan ketaatan berbangsa dan bernegara, sehingga kita layak untuk berbangga sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kristus dari apa yang kita dengar tadi, semua mengajarkan nilai-nilai yang sungguh sangat indah. Nilai ajaran kasih yang standarnya sempurna. Kenapa saya katakan sempurna, Bapak Ibu? Kristus tidak menyuruh supaya membalaskan kejahatan orang lain. Tidak. Tapi Kristus mengajarkan doakan, kasihi semua orang yang adalah musuh-musuh kita, yang menganiaya kita.
Jadi Kristus tidak mengajarkan supaya membenci dan memerangin siapapun yang telah mengecewakan kita atau berbuat jahat kepada kita ataupun menjolimi kita. Sungguh bertentangan dengan standar dunia. Standar yang diajarkan Tuhan Yesus, standar yang sempurna Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi dua hal tadi Bapak Ibu. Apa yang buat kita berbangga sebagai orang Kristen? Yang pertama, ajaran iman kekristenan yang mengajarkan kasih yang memiliki kekuatan yang sempurna. Karena Kristen mengajarkan supaya mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya kita. Ya. Kemudian Kristen mengajarkan perdamaian. Kristen mengajarkan hal untuk mengampuni. 3 poin ini pembuktian standar kasih dalam iman kekristenan yang sempurna. Yang kedua yaitu ajaran iman kekristenan mengajarkan supaya menjadi masyarakat yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jalan taat kepada pemerintah, mendoakan bangsa, negara, dan kota kita. Jadi kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan kasih yang setengah-setengah. Bukan kasih yang hanya mengasihi kepada satu kelompok agama Kristen saja, tidak. Tapi kelintas semua orang. Dari hal yang saya sampaikan tadi, kita melihat keindahan ajaran kekristenan yang diajarkan Kristus. Sehingga kita sebagai orang Kristen bangga menjadi orang Kristen. Adakah ajaran kasih yang lebih sempurna daripada apa yang disampaikan Kristus? Adakah ajaran yang mengajarkan standar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakatnya supaya menjadi masyarakat yang baik? Tapi Kristen mengajarkan ajaran-ajaran yang begitu indah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita boleh berbangga menjadi orang Kristen. Karena diajaran Kristus adalah ajaran-ajaran yang mulia. Ajaran-ajaran yang begitu baik. Ajaran kasih yang sempurna. Ajaran yang mengajarkan kehidupan yang tertib, kehidupan yang baik. Luar biasa. Kristus tidak mengajarkan supaya membenci orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Apalagi sampai membunuh. Tidak, Kristus tidak mengajarkan demikian. Kristus tidak mengajarkan supaya memerangin orang lain yang berbeda agama dengan kita. Tidak. Bukan demikian ajaran Kristus. Kristus tidak mengajarkan supaya kita merusuhi pemerintah kita, mengacaukan bangsa ini. Tidak. Kristus tidak mengajarkan supaya mengacaukan orang lain yang berbeda agama dengan kita di saat mereka melaksanakan ibadahnya. Kristus tidak mengajarkan demikian. Kristus tidak mengajarkan kerusuhan. Tapi Kristus mengajarkan kasih dan ketertiban. Haleluya. Demikian pelayanan kami malam hari ini, Bapak Ibu, dari Amazing Ministry. Apa yang kita dengarkan malam hari ini daripada yang diajarkan Kristus? Mari kita sebagai orang Kristen harus mampu jadi pelaku-pelaku firman ini yang menerapkannya di dalam kehidupan kita. Supaya kita
benar-benar terbukti sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga nama Tuhan Yesus juga dipermuliakan lewat kehidupan kita. Supaya orang lain boleh diberkatin dan orang lain bisa melihat keberadaan Kristus itu dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang menjadi biang kerusuhan, biang keonaran, pelaku kejahatan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan dari komunitas Imaging Ministry, rindu buat Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang hidup kita menjadi terang, menjadi teladan bagi orang lain, yang mengembarkan kehidupan kekristenan bagi orang lain supaya nama Yesus dipermuliakan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kita semua, memampukan kita. Tapi satu hal juga, kita menundukkan diri kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memimpin kita. Demikian pelayanan kami malam hari ini. Kami dari PID Imaging Ministry Medan mengucapkan kepada semua pemirsa, Bapak Ibu, terima kasih telah menonton acara kami malam hari ini. Terus saksikan acara kami pada program Cakap-Cakap Tentang Tuhan yang tayang setiap malam, yang juga tampil dengan bahasa-bahasa daerah. Biarlah saudara diberkati lewat pelayanan-pelayanan kami Imaging Ministry Medan ini, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.